Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Riah Ukur Ginting, SSI MCS. Dan yang saya hormati teman-teman saya sekalian. Perkenalkan, nama saya Fitri Lestari, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mahasiswa dari Universitas Medan Area. Baik, kali ini saya akan membahas materi tentang IoT bidang pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang IoT di bidang pendidikan. Dalam table of contents memiliki beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan IoT pada bidang pendidikan. Yang kedua, bagaimana IoT di masa yang akan datang. Yang ketiga, bagaimana IoT merubah pendidikan dunia. Dan yang keempat, ada kesimpulan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu implementasi Internet of Things pada bidang pendidikan. Internet of Things memanfaatkan infrastruktur internet dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa dapat mengakses dan memahami suatu topik atau materi. Dapat kita lihat bersama PowerPoint yang ada di samping. Dalam bidang pendidikan, IoT dapat diterapkan dalam beberapa aktivitas seperti berikut. Yang pertama, ada e-learning. Seperti yang kita gunakan sekarang ini untuk media pembelajaran. Sistem e-learning merupakan sebuah proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Yang kedua, ada peminjaman buku. Proses pencatatan stok buku dan transaksi dalam perpustakaan akan semakin mudah dan lancar dengan diterapkannya IoT ini, dan kita pun akan semakin mudah untuk meminjam buku di perpustakaan. Ada 4 penerapan IoT dalam bidang pendidikan dapat kita lihat bersama-sama. Guna meningkatkan kualitas bagi siswa, guru, dan sekolah itu sendiri. Yang pertama, pembelajaran interaktif. Seperti yang kita lakukan saat ini, proses belajar tidak hanya terbatas pada pembelajaran dengan kombinasi gambar dan teks, tetapi bisa lebih dari itu. Banyak buku teks yang telah digabungkan ke situs berbasis web yang menggabungkan silabus, video, animasi, penilaian, dan materi lainnya untuk membantu proses pembelajaran. Yang kedua, ada keamanan. Dalam setiap lembaga pendidikan pasti akan banyak siswa yang kemudian terbagi-bagi lagi dalam sebuah kelas. Dengan banyaknya siswa tersebut, tentu akan sangat sulit memantau mereka satu persatu. Selain itu, IoT juga dapat membantu loh dalam meningkatkan keamanan sekolah, perguruan tinggi, dan pusat pembelajaran lainnya. Yang ketiga, aplikasi pendidikan. Aplikasi pendidikan yang memanfaatkan IoT dapat dianggap sebagai alat kreatif yang kuat dan mengubah cara kegiatan belajar mengajar. Aplikasi pendidikan tersebut menyediakan banyak fitur yang menawarkan pembelajaran yang menarik dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Di beberapa sekolah dan perguruan tinggi, banyak waktu yang dihabiskan untuk kegiatan yang menyita waktu dan akhirnya melenceng dari tujuan utama dari lembaga pendidikan itu sendiri. Misalnya dengan mengecek kehadiran siswa yang harus dilakukan beberapa kali dalam sehari. Adanya IoT akan membantu sistem yang tidak efisien ini dan memungkinkan para guru dan siswa untuk lebih berkonsentrasi pada proses pembelajaran. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu IoT di masa mendatang. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, akan muncul inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan yang berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan Smart School Office. Smart School Office. Apa sih Smart School Office itu? Yuk kita lihat di PowerPoint di samping ini. Smart School Office itu suatu sistem yang mempermudah dalam bidang tata usaha sekolah. Dengan penerapan IoT, semua sistem tentang keperluan sekolah akan dapat diintegrasikan menjadi satu sehingga akan mudah dalam melakukan pengelolaannya. B. Smart School Transportation.
yang kita ketahui, yaitu suatu sistem yang memungkinkan sekolah, siswa, dan orang tua dalam memantau proses antarjemput. Dengan sistem tersebut, waktu kedatangan, keberangkatan, informasi supir, informasi kendaraan, informasi lokasi, serta informasi isi dari kendaraan tersebut akan dapat diketahui secara real time. C. Ada Smart School Building Management, yaitu merupakan suatu sistem yang dapat memudahkan pihak sekolah dalam melakukan perawatan, pengamanan, serta monitoring fasilitas-fasilitas sekolah. Sebagai contoh, dapat ditempatkannya sensor-sensor di dalam kelas untuk dapat mengetahui tingkat kelembapan suhu, tingkat pencahayaan, dan lain sebagainya. Yang D. Ada Smart Classroom, merupakan suatu fasilitas yang di dalamnya terdapat gabungan dari berbagai sensor maupun alat yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar. Contohnya, sensor dan alat yang ada di dalam kelas antara lain sensor suhu, sensor pencahayaan, papan tulis interaktif, sistem absensi. Yang E. Ada Smart Lab. Smart Lab merupakan suatu konsep yang dapat mempermudah penelitian dan penerapan suatu kasus. Dan pastinya kita sudah pernah dong melakukannya. Dengan sistem ini, siswa tidak perlu melakukan proses pembedahan suatu objek secara langsung. Siswa dapat melakukan pembedahan secara virtual melalui smartphone. F. Smart Cafeteria. Apakah kalian pernah mendengarnya? Baik, Smart Cafeteria merupakan suatu sistem yang dapat melakukan monitoring jual beli makanan, apa yang boleh dibeli oleh seorang siswa, serta kandungan gizi dari makanan yang dibelinya. Dan yang terakhir ada Student Activity Tracking. Dapat kita baca di PowerPoint samping ini. Student Activity Tracking merupakan suatu sistem yang dapat memonitor aktivitas siswa baik di dalam maupun di luar ruangan loh. Sistem tersebut dapat menggunakan sensor GPS dan sensor lain dapat menunjukkan histori lokasi yang dikunjungi siswa dan keberadaan siswa saat ini. Pembahasan yang ketiga, bagaimana IoT akan merubah pendidikan di dunia? Bagaimana sih IoT akan merubah pendidikan di dunia? Menurut sebuah riset Juniper, jumlah perangkat yang terkoneksi ke internet secara akan bertambah 3 kali lipat dari 13,4 miliar pada tahun 2015 dan menjadi 38 miliar pada tahun 2020 loh. Baik, kita masuk yang terakhir, yaitu kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari materi yang telah saya presentasikan mengenai IoT dalam bidang pendidikan? Kesimpulannya yaitu IoT dalam pendidikan sendiri akan lebih kepada aplikasi untuk menyokong pengajaran. IoT sendiri mengembangkan bentuk fisik teknologi untuk kehidupan manusia. Benda-benda ini terkoneksi dengan protokol wireless network, sensor dalam suatu infrastruktur yang rumit. Bahkan dalam pendidikan pun, IoT ini menjadi salah satu teknologi yang sangat dipertimbangkan oleh para pengajar maupun anggota pemerintah yang terkait dengan pendidikan untuk menggunakannya, guna berinovasi dan meningkatkan pembelajaran. Baik, sekianlah presentasi dari saya mengenai materi pembelajaran, yaitu IoT di bidang pendidikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan juga subscribe dan like. Terima kasih ya. Dan buat kalian yang belum menonton video ini, jangan lupa ditonton ya sampai habis dan juga di subscribe lalu di like, oke? Terima kasih. Jika ada kesalahan kata dan jika video ini belum sempurna, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. See you. Bye-bye.